Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa dan siswi SMP IT Al-Qohariyah, khususnya kelas 9. Bagaimana kabarnya kalian masing-masing? Alhamdulillah kalau misalkan kalian ada dalam keadaan sehat, dan kalaupun misalnya ada yang sedang tidak sehat, mudah-mudahan Bapak doakan kalian agar cepat sembuh gitu ya, sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak dan teman-teman, walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara daring. Baik, langsung saja anak-anakku, untuk materi kali ini kelas 9 kompetensi dasar yang akan kita capai itu, yang pertama untuk pengetahuannya menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan, baik yang didengar atau yang dibaca. Kemudian menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan, baik secara tulis maupun secara lisan, ya, dengan mempraktikannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dituntut siswa diharapkan dapat menentukan struktur teks laporan percobaan. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian paham bagaimana struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, menentukan ciri kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang selanjutnya yaitu menyusun teks laporan percobaan. Membuat ya, berarti ini keterampilan. Adapun pokok bahasannya, yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, menyajikan teks laporan percobaan. Nah, laporan percobaan dapat disajikan dalam bentuk paparan. Jenis teks yang biasa digunakan dalam laporan percobaan adalah teks eksplanasi, deskripsi, dan laporan observasi. Nah, untuk ketiga bentuk ini sudah kita pelajari di kelas 7 dan di kelas 8 sebetulnya ya. Nah, ini struktur teks laporan percobaan dalam bentuk paparan. Yang pertama, umum, klasifikasi atau pernyataan ya. Pernyataan umum dulu yang pertama, yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Misalnya, kalau di buku materi, di buku siswa ya, di buku siswa bahasa Indonesia itu ada contoh laporan percobaan tentang penus misalnya. Nah, kalian ungkapkan dulu pernyataan umum. Penis itu apa ya? Penus, maaf. Penus itu apa begitu ya? Penus adalah atau penus merupakan, nah, begitu ya. Atau Mars misalnya. Mars merupakan planet apa misalnya ya. Itu dijelaskan dulu. Atau misalnya kalau misalnya seperti hewan, kalian mau membuat percobaan atau penelitian tentang hewan, ya silakan ya. Misalnya ayam. Ayam adalah hewan yang termasuk, nah itu termasuk apa begitu ya? Apakah termasuk mamalia, apa termasuk amfibia, atau termasuk apa begitu ya? Nah itu dijelaskan dulu ya klasifikasinya. Kemudian uraian. Nah, baru setelah ada gambaran secara umum diuraikan ya. Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat. Nah, kalau misalnya kita meneliti tentang hewan itu ya. Nah, itu kalau misalnya tentang ayam saja. Nah, itu kita klasifikasikan. Ayam itu kan banyak. Ada ayam apa, ayam ayam apa gitu ya. Terus jenis-jenisnya, perbedaan-perbedaan antara ayam dengan ayam lainnya begitu ya. Nah, itu juga dijelaskan di sana. Ada ayam Bangkok misalnya, ada ayam pelung, ada ayam negeri, ayam petelur, ada ayam pedaging kan itu. Nah, itu dijelaskan di sana di uraian. Kalau misalnya kalian mau mendeskripsikan, mau menulis teks laporan percobaannya itu berupa bentuk karya ilmiah, nah ini strukturnya. Pertama ada judul, ya. Keduanya objek. Objek yang kita lakukan percobaan atau penelitiannya itu apa. Kemudian pelaku percobaannya siapa, ya.
waktu dan tempatnya, waktunya kapan, tempatnya di mana, tujuannya untuk apa, bahan dan alat, langkah-langkah, hasil percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. Gitu. Jadi kebahasaan laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik. Ya, seperti yang telah tadi disebutkan. Menggambarkan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, lalu, kemudian. Menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata serapan atau istilah khusus. Ya, kalau misalnya kita membuat penelitiannya tentang hewan, ya berarti nanti banyak kata-kata khusus yang berhubungan dengan hewan atau dengan makhluk hidup. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ada adalah urutan kegiatan ya. Menggunakan kata benda dan prasa benda dibandingkan kata ganti orang. Jadi lebih banyak menggunakan kata ganti benda ketimbang kata ganti orang ya. Menjanjikan laporan percobaan. Langkah-langkahnya, 1. Menentukan judul. Kalau kita mau menyajikan laporan percobaan, judulnya itu apa? Tentukan dulu. Menyusun tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Menyusun teks laporan hasil percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Struktur yang tadi. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya harus baku. Ya, jangan menggunakan kata-kata yang gaul. Nah, itu untuk materi kelas 9, silakan dibaca, dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan lewat grup WA, begitu ya. Nah, untuk hari ini, kalian fokus dulu ke materi. Tugas nanti boleh dikerjakan besok dan hari-hari berikutnya. Jadi sekarang silakan materi dulu dipahami. Kalian yang interaktif, kalian yang banyak bertanya, dalam artian bertanya sesuatu hal yang memang tidak kalian pahami begitu ya. Nah, semakin kalian interaktif, nah itu semakin bagus penilaiannya. Silahkan digali sesuatu yang tidak kalian mengerti, baru nanti setelah kalian pahami, kalian kerjakan tugasnya, yaitu praktekanlah percobaan yang ada pada LKS halaman 7, kemudian buatlah laporan sesuai dengan struktur laporan yang kamu inginkan. Untuk strukturnya, dapat kalian pilih sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Itu untuk tugas kalian di rumah. Kalau ada yang tidak paham juga boleh ditanyakan ya. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.